Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan kitab wudu. Jadi Imam Bukhari berusaha mendatangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu. Akan tetapi yang beliau pilih adalah hadis-hadis yang memenuhi syarat beliau dan semuanya pasti sahih. Babu al-madmadati fil wudu'i. Bab al-madmadah, ay berkumur-kumur ketika wudu. Ini merupakan minal wajibatil wudu. Di antara kewajiban wudu adalah madmadah atau berkumur-kumur karena dia bagian dari wajah. Sementara Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan faksilu wujuhakum dalam surah Al-Maidah. Nah, perinciannya, penjelasan lebih terperincinya disebutkan dalam hadis Rasulullah dan Rasulullah langsung mempraktekannya. Qalahu Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum anin Nabi. Jadi pembahasan tentang madmadah ini, hadis-hadisnya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid, kemudian Utsman juga meriwayatkan. Jadi banyak sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini. Apakah nanti bikafin dengan dengan satu cidukan air gitu bareng dengan hidung, ataukah dengan dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak? Haddasana qala al-Imam al-Bukhari haddasana Abul Yaman al-Hakamu ibnu Nafi qala akhbarana Syu'aib Ani Zuhri Muhammad bin Muslim qala akhbarani Atha ibnu Yazid an Humran maula Utsman bin Affan ibni Abanah annahu ra'a Utsman ibni Affan da'a biwadu'in. Ini disebutkan lagi hadisnya padahal sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, karena beliau ingin menggali faedah tentang apa? Tentang wajibnya tamadmad. Annahu ra'a Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Jadi Utsman meminta kepada Humran ini seember air. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, lalu dia menuangkan kepada kedua tangannya dari wadah tersebut. Faghasalahuma salasa marratin, lalu Utsman mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Summa adkhala yaminahu, kemudian dia masukkan lagi tangan kanannya di ember tadi. Summa tamadmada wastansyaqa wastansara, kemudian dia tamadmadah, berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Nah, ini tidak dijelaskan di sini, tapi dijelaskan dalam hadis yang lain. Nah, memasukkan air ke dalam mulut, apakah langsung mulut langsung ke hidung juga ataukah dipisah, itu di kitab Sunan. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, kemudian mencuci juga tangannya sampai ke siku-siku 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya. Di sini juga tidak dijelaskan mulai dari mana, apakah mulai dari depan ke belakang ataukah dari tengah. Yang jelasnya di sini apa? Mengusap kepala.
Di hadis yang lain disebutkan bada bi muqaddami ra'sihi, dia mulai dari tempat manbat, kemudian ke belakang. Summa ghasala kulla rijlin salasan, kemudian dia mencuci kakinya 3 kali. Summa qala ra'aitun nabiyya yatawadda'a nahwa uduhi hadza. Kemudian kata Utsman, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Berarti dia Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa udu'i hadza summa shalla raka'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini keutamaannya bagi mereka yang selesai wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu, kemudian dia khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Babu ghuslil aqabi, bab mengusap aqab, kaki sampai ke tumit. Wa kana Ibnu Sirin yaksilu maudi al-khatami idza tawaddaa. Jadi di sini Imam Bukhari mendatangkan asar mu'allaqah, asar yang tidak menggunakan silsilah sanad, tapi langsung menyebutkan bahwa Muhammad bin Sirin, murid senior dari Anas bin Malik, tatkala dia mencuci tangannya, kemudian di tangannya ada cincin, maka dia dia cuci juga, dia putar-putar cincin tersebut biar air masuk ke mawdi'a khatimah, ke tempat cincinnya. Idza tawadda, apabila dia wudu. Jadi hadis-hadis yang mu'allaq dalam kitab Bukhari itu semuanya sahih. Jadi mu'allaq itu hadis yang tidak ada sanadnya, dia langsung menyebutkan ujung, apakah itu sahabatnya ataukah tabi'innya, tanpa menyebutkan rentetan sanadnya. Jadi mu'allaqnya Imam Bukhari itu sahih. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya nanti dianggap Dianggap dhaif. Haddatsana Adamu ibnu Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abul Bistam qala haddatsana Muhammad bin Ziyadin tabi'in qala sami'tu Aba Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna minal midharati. Jadi Abu Hurairah pernah melewati para tabi'in sementara manusia sedang wudu dari wadah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, dan mendatangkan alasan perintahnya ini yaitu fa inna Abul Qasimi qala wailul lil aqabi minan nar. Karena Abul Qasim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air tempatnya di neraka. Jadi Abu Hurairah mengambil hukum dari hadis ini, wajibnya istis'ab dalam dalam wudu. Istis'ab itu menyempurnakan. Tidak boleh ada yang tertinggal sedikit pun, yang tidak terbasuh, yang tidak tercuci. Jadi harus harus lebih perhatian tak kala kita wudu, dicek semua apakah sudah kena air ataukah belum. Karena ini ancamannya sangat berat, an-naru jahannam, neraka jahannam. Karena jika ada yang tidak tersentuh, maka nanti akan berdampak kepada sholat tidak diterima. Sholat tidak diterima. Meskipun sebagian anggota tubuh kita yang menyebabkan
maka seluruh anggota tubuh pun akan merasakan penderitaannya. Maka Abu Hurairah di sini memerintahkan tabi'in atau manusia yang dia jumpai untuk menyempurnakan wudu. Babu ghuslir rijlaini fin na'laini wa la yamsahu ala na'laini. Bab mencuci kaki, kedua kaki ketika menggunakan sendal. Jadi bab ini Imam Bukhari bawakan untuk menjelaskan kepada kita bolehnya seseorang itu wudu sambil menggunakan sendal. Akan tetapi tak kala kita memakai sendal, nanti tidak boleh diusap di atasnya. Dicuci bareng dengan sandalnya. Paham Pak? Beda dengan khuf atau beda dengan sepatu atau kaos kaki. Itu cukup diusap di atasnya saja. Tapi dengan syarat-syarat dia wudu sebelum memakainya, kemudian dia dalam keadaan hadas kecil. Nah, adapun sendal ini dia tidak diusap, tapi dicuci. Dicuci bareng dengan apa? Dengan kaki. Sebagaimana bolehnya seorang sholat menggunakan sendal, nah demikian juga bolehnya wudu dengan apa? Dengan sendal. Beliau akan bawakan riwayat-riwayat yang menunjukkan bolehnya hal ini. Wala yamsahu ala na'laini, dan tidak boleh diusap di atas kedua sendal. Jadi bolehnya hanya mencuci, membasahi seluruhnya bareng dengan kaki. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun Malik ibnu Anas an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Makburi Kaisan an Ubaidillah bin Jurayjin annahu qala li Abdullah bin Amr ya Aba Abdurrahmani. Abdullah ibn Umar kunyanya adalah Abu Abdurrahman. Ra'aitu katasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Aku melihatmu melakukan 4 hal yang itu tidak pernah aku lihat sahabat-sahabatmu yang lain melakukannya. Jadi tabayun ini menanyakan kenapa engkau melakukan hal ini sementara sahabat-sahabat yang lain tidak melakukannya. Jadi Abdullah bin Umar ini Pak terkenal dengan apa? Dengan syiddatu ittibaihi. Dia sangat bersemangat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan di mana Rasulullah pernah singgah sholat, dia pergi juga ke sana untuk melaksanakan sholat. Ini sangat apa? Sangat ittiba'nya kuat sekali. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya, tidak seperti dengan Abdullah bin Umar ini. Nah, ada 4 hal kata Ubaid ibn Jurayj yang aku lihat kepadamu, engkau melakukannya sementara sahabat-sahabat yang lain tidak melakukannya. Qala Abdullah bin Umar, lalu Abdullah bin Umar bertanya, wa mahiyah? Apa itu? Ya Ibnu Jurayj. Maka dijawablah oleh Ibnu Jurayj, qala ra'aituka la tamassu minal arkani illal yamaniyin. Aku melihatmu tidak menyentuh seluruh rukun-rukun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Pak punya 4 rukun ya. Punya 4 sisi. Taruhlah ini rukun Hajar Aswad ya, yang sebelah sini kan. Kalau kita mau mulai tawaf kan sebelah kiri kita kan. Nah, taruhlah ini Hajar Aswad. Nah, itu rukun Yamani yang sebelah sana. Sisi yang mengarah ke Yaman. Paham? Nah, yang ini sisi yang mengarah ke Syam. Jadi Yaman dengan Syam itu berkebalikan, Pak. Kalau Yaman menghadap selatan, dia menghadap utara. Nah, yang di sana rukun Iraqi. Ya, rukun Iraqi.
Punya gambaran Pak ya? Sering lihat di YouTube atau pernah umroh atau haji, tahu gambaran Ka'bah dia punya 4 sisi murabba. Jadi Hajar Aswad, Yamani, kemudian Iraqi, Syamani. Ini mengarah ke Syam. Nah, yang disunnahkan menyentuh Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan dengan tangan, maka dengan tongkat. Dengan tongkat gitu, kemudian nanti tongkatnya dicium. Kalau enggak memungkinkan lagi karena berdesak-desakan, maka cukup dengan angkat tangan, tapi tangannya enggak dicium. Tapi tangannya enggak dicium. Dilambai saja nih, dada gitu. Nah, kemudian muter-muter gitu. Nanti yang ini enggak disentuh. Itu juga enggak disentuh. Yang disentuh rukun Yamani sana. Yamani, kemudian nanti ada doa yang dibaca antara Yamani dengan Hajar Aswad. Apa bacanya Pak Heri? Rabbana atina. Nah, yang itu. Soalnya kita nggak pernah haji nih. Pak Iman? Belum ya? Insya Allah selesai corona Omikron Pak Iman ya. Nah, jadi Abdullah bin Umar hanya menyentuh ini dan itu, tidak menyentuh ini dan Iraqi sana. Alasannya nanti akan disebutkan. Wa ra'aitaka talbasu an-ni'ala as-sibtiyata. Aku melihatmu menggunakan sendal yang terbuat dari kulit, tapi tidak ada bulunya. Kulit tok saja. Ada kulit, masih ada bulu-bulunya, tapi ini kulit tidak ada tidak ada bulunya. Nah, ini yang menjadi syahid nanti tentang bab ini, bahwa bolehnya seorang memakai sendal dari kulit dan sekaligus dia wudu dengan sendal tersebut. Wa ra'aitaka tasbugu bisufrati. Dan aku juga melihatmu menggunakan warna kuning. Sufro ini adalah tanaman yang menghasilkan warna kuning. Biasanya dipakai untuk baju, untuk rambut dan yang lainnya kalau mau pakai. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nasi idza ra'aul hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Dan aku melihat tatkala manusia sahabat-sahabat berada di Mekah, apakah itu melakukan umrah ataukah haji, maka mereka bertahliyah. Tahliyah itu labbaik Allahumma labbaik. Idza ra'aul hilal, apabila mereka melihat hilal, berarti mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Umar ini bertalbiyahnya itu tanggal 8-nya saja. Atau yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Jadi start pelaksanaan haji itu tanggal 8 Pak. 8 sampai tanggal 13. Hanya berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari ya. Nah, 6 hari. Nah, seseorang yang nanti dia apakah hajinya tamattu ataukah hajinya qiron ataukah hajinya ifrad. Nah, kalau sekiranya dia hajinya qiron, berarti bareng ini. Dia gabungkan antara umroh dengan haji dan tidak dipisah dengan tahallul. Paham Pak? Kalau dipisah dengan tahallul, nanti dia boleh melakukan hal-hal yang lain. Ya, boleh. Tapi kalau haji qiron itu dibarengkan. Kalau dia berangkatnya bulan Syawal, maka selama itu dia menunggu sampai datang Dzulhijjah, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Ini syaratnya bagi mereka yang menggiring binatang. Bawa kambing dari dari Madinah atau dari daerah yang lain. Kalau sekiranya pramugari mampu mencium tai kambing di pesawat dan dibolehkan bawa kambing, maka Anda harus qiron. Harus qiron. Nah, karena kita nggak boleh bawa kambing dari Indonesia, maka jamaah haji Indonesia harus tamattu atau ifrad.
Ya, harus tamattu atau ifrad. Jadi tamattu dia umroh dulu, setelah umroh dia tahallul, kemudian setelah itu nanti di tanggal 8 baru mulai lagi memakai pakaian ihram dan berhaji dari tanggal 8. Kalau ifrad dia langsung tidak ada umroh. Dia langsung karena sibuk banyak urusannya, dia langsung tanggal 8 pelaksanaan haji, 13 atau 12 langsung pulang. Nah, ini hajinya orang kaya kan. Dia banyak uang, banyak kesibukan. Tidak 40 hari nunggu di sana, berlama-lama di sana. Jadi Abdullah bin Umar di sini talbiyahnya itu mulai dari tanggal 8. Tak kala dia menuju Mina, maka di sini dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, alasan dia melakukan 4 hal tersebut semuanya karena dalam rangka mengikuti Rasulullah. Ammal arkanu fa inni la ara Rasulullah yamassu illal yamaniyaini. Sesungguhnya aku tidaklah melihat Rasulullah melakukan atau mengusap rukun Ka'bah kecuali 2 hal ini saja, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Yang lainnya tidak diusap. Kalau orang yang keyakinannya rusak semuanya diusap ini Pak, sambil bawa gunting gunting kiswa Ka'bah. Nyuri kiswa Ka'bah dijadikan jimat, digantung-gantung dipajang depan rumahnya. Ini berdesak-desakan ini mencari keberkahan dari apa? Dari kain yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak ada keutamaan kiswa itu. Dia hanya pembungkus Ka'bah. Bahkan Hajar Aswad sendiri itu tidak ada keutamaannya. Tak kala Abdullah bin Umar bin Khattab mengusap ke Hajar Aswad, innaka a'lamu annaka hajaron. Sungguhnya aku mengetahui kamu itu hanya sekedar batu. La tanfa'u wa la tadur. Tidak memberikan manfaat, tidak pula memudaratkan. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Dia ngomong ke Hajar Aswad ini. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, pasti aku tidak mau menciummu. Ngapain? Enggak ada gunanya. Cuma karena dalam rangka ittiba mengikuti Rasulullah, maka ini adalah dilakukan ibadah. Tidak ada faedahnya. Maka orang-orang yang berdesak-desakan sampai nginjak sana nginjak sini, senggol sana senggol sini, menzolimi, dan ini tidak disyariatkan. Wa amman ni'alu sibiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah yalbasun na'lal lati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini, bahwa Abdullah bin Umar pernah melihat Rasulullah menggunakan sendal dari kulit yang tidak memiliki bulu, lantas dia berwudu dengannya. Ini bolehnya apa? Wudu dengan sendal, menggunakan sendal. Fa ana uhibbu an albasaha. Kemudian Abdullah bin Umar menekankan bahwa saya suka memakainya. Karena Habibi yang dia cintai Rasulullah pun menggunakannya. Wa amma sufratu fa inni ra'aitu Rasulullah yasbugu biha. Demikian juga pewarna kuning, Rasulullah juga menggunakannya. Fa ana uhibbu an asbuga biha. Wa ammal hilalu fa inni lam ara Rasulullah yuhillu hatta tanbi'asa bihi rahilatah. Demikian juga bertalbiyah, tidaklah aku melihat Rasulullah melakukannya kecuali kendaraannya itu mengarah ke Mina di tanggal 8 Zulhijjah. Babu at-tayammuni fil wudu'i wal ghusli. Bab memulai yang kanan ketika wudu dan mandi. Qala haddatsana Musaddadu ibnu Musyrid, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim ibnu Muqsim, qala haddatsana Khalid an Hafsata binti Sirin. Ini anak dari Muhammad bin Sirin. An Ummi Atiyah,
Qalan nabiyyu, Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW bersabda, lahunna fi ghusli ibnatihi. Takala putri Rasulullah SAW meninggal dunia, lantas yang memandikannya ini pun dari kalangan wanita, dari kalangan sahabiah. Kan tetapi Rasulullah mengarahkan mereka apa yang dilakukan, bagaimana tata cara mandinya diajarkan. Karena nggak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan. Kalau istri boleh, kalau istri tetangga nggak boleh. Apalagi janda, nggak boleh. Mimbabil aula. Tapi kalau sekiranya tidak ada lagi, maka ya sudah, karena darurat, fardu kifayah harus dilaksanakan, maka cari orang tua yang memandikannya biar tidak terjadi fitnah. Ibda'na bimayaminaha, mulailah dengan yang kanan, dari sisi kanan. Ini perintah Rasulullah kepada sahabiah yang memandikan putrinya. Wa mawadi'al wudu'i minha, dan tempat-tempat wudu darinya, dari jasad putrinya tadi. Haddasana Hafsu ibnu Umar qala haddasana Syu'bah ibnul Hajjaj qala akhbarani Ash'atsu bin Sulaim qala sami'tu abi Sulaim an Masrukin an Aisyata bintu Abi Bakar As-Siddiq kana an-nabiyyu yujibuhu tayammunu fi tana'uluhi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Jadi Aisyah menggambarkan bahwa Rasulullah itu senang memulai yang kanan tatkala dia menggunakan sendal. Jadi memakai sendal dengan memulai kaki kanan, kemudian melepasnya dengan kaki kiri. Wa tarajjulih, demikian juga menyisir rambut, memulai dari sisi yang kanan. Wa tuhurihi, demikian juga dalam hal bersuci. Wa fi sya'ni kulli, dan segala perkara dan urusannya dia mulai dengan apa? Dengan yang kanan. Ini mimbabi tafa'ul. Kita memulai menggunakan yang kanan, semoga kedepannya kita menjadi ashabul yamin, yaitu golongan kanan, golongan yang selamat, golongan yang pasti masuk ke dalam surga. Beda dengan ashabus shimal, pasti tempatnya neraka jahanam. Jadi anak-anak yang makan dengan tangan kiri itu tanda pembiaran orang tuanya. Karena anak kecil itu Pak digoda mulai dari sejak lahirnya. Digoda oleh setan, dibisiki oleh setan, sampai makan pun dia apa? Dia diarahkan menggunakan tangan kiri, minum dan yang lainnya. Sehingga dia terbiasa menulis, makan dengan tangan kiri, akhirnya jadilah dia kidal. Kiri dari lahir, padahal bukan kiri dari lahir, tapi dibiarkan oleh orang tuanya. Kalau kanan dari lahir berarti apa? Kadal ya. Kanan dari lahir. Iya, jangan dia latih untuk menggunakan tangan kanan. Karena ada seorang yang makan di hadapan Rasulullah menggunakan tangan kiri, kemudian ditegur, ya fulan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, la astati, aku enggak mampu. Akhirnya dia enggak mampu benar-benar, sampai mengangkat tangannya pun enggak mampu. Karena dia mustakbir, sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.